Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Ternyata tidak sedikit orang Kristen merasa sulit mengalami tuntunan Tuhan, terlebih dalam soal mendengar suara Tuhan. Banyak orang Kristen merasa sulit sekali, namun sebenarnya Tuhan selalu berbicara kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Di dalam 1 Samuel pasal 3, kita bisa melihat bagaimana Samuel dapat mendengar suara Tuhan. Samuel tumbuh besar di dalam bait Allah. Pada umurnya kira-kira 12 tahun, di suatu malam ketika ia sedang tidur di dalam bait Allah, terdengar suara yang memanggil dia, "Samuel, Samuel." Kirain Imam Eli yang memanggilnya, maka Samuel menghampirinya. Tapi bukan. Itu berulang 3 kali terjadi, dan ketiga kalinya barulah Imam Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang sedang memanggil Samuel. Ia berkata kepada Samuel, "Jika terdengar lagi suara yang sama, berlutut dan berkatalah, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Dan akhirnya Samuel mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan selalu berbicara kepada kita juga. Amin. Tetapi mengapa kita tidak dapat mendengar suara Tuhan itu? Karena kita tidak yakin bahwa kita pun dapat mendengar suara Tuhan. Samuel pun pada awalnya tidak menyadari bahwa ia dapat mendengar suara Tuhan. Maka ketika terdengar suatu suara, ia tidak menyadarinya bahwa itu suara Tuhan. Saya yakin tidak seorang pun dari kita tidak percaya bahwa Samuel benar-benar mendengar suara Tuhan. Namun sayangnya ada banyak dari kita yang tidak percaya bahwa kita pun dapat mendengar seperti Samuel, sanggup mendengarkan suara Tuhan. Sayang sekali. Jadi haruslah kita yakin bahwa kita pun dapat mendengar suara Tuhan. Yakinlah. Ada orang yang berpikir bahwa mendengar suara Tuhan adalah suatu hal yang berbau mistis. Tentu saja jika manusia dapat mendengar suara Tuhan, hal itu sangat misterius, tapi bukan mistis. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Jadi mendengar suara Tuhan adalah hal yang sangat mungkin bagi kita yang percaya dan mengikuti Sang Gembala kita, Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu percayalah kita pun dapat mendengar suara Tuhan. Dan untuk mendengar suara Tuhan, hati dan pikiran kita selalu terarah, terbuka kepada Tuhan Yesus sendiri. Ketika Samuel mendengar suara Tuhan, ia sedang tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Perhatikan Bapak Ibu ini ya. Di bait Allah Samuel mendengar suara Tuhan. Jadi kita juga perlu selalu tinggal di bait Allah. Maksudnya bukan gedung gereja, tapi harus selalu tinggal bersama dengan Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Mengapa kita disebut sebagai bait Allah? Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Jadi jika kita selalu mengandalkan, berfokus pada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, ketika kita selalu hidup bersama dengan Roh Kudus, kita akan mulai dapat mendengar dan mengenali suara Tuhan. Bapak Ibu, suara Tuhan, firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber kekuatan bagi kita. "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup." Maka apabila kita mendengar suara Tuhan, taat kepadanya, hidup kita pasti diubahkan. Mujizat Tuhan sungguh dinyatakan dalam hidup kita. Seorang presiden sanggup menggerakkan rakyat, menggerakkan uang, bahkan seluruh negerinya hanya dengan perkataan. Karena di dalam perkataan itu ada kuasa, ada otoritas yang luar biasa. Apalagi firman Tuhan yang menciptakan seluruh dunia dan memelihara kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu berbicara kepada kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan, agar dapat kami mengerti, memahami kehendak-Mu melalui perkataan-Mu. Bukakan telinga kami, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang berbicara kepada kami, sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.